Hola Mina. Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 133. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa, saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari geliajinda@gmail.com. Pesannya buat kopi-kopi bang. Siap, terima kasih ya sawerannya untuk yang entah keberapa kalinya. Sehat selalu dan semoga semakin berlimpah rezekinya, amin. Oke, itu dia donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Beralih ke lokasi lain. Di sana ada sebuah helikopter yang sedang terbang melayang di atas kota. Sang pilot memberikan laporan dengan berkata, 21 orang unit Raiden akan tiba di TKP dalam waktu sekitar 2 menit. Setelah itu sang pilot berkata kepada Raiden, "Raiden sang, tolong siapkan diri Anda untuk penerjunan udara." Sang pilot di sini meminta Raiden untuk segera mengenakan parasut, alat utama dalam terjun bebas. Tapi Raiden berkata, "Aku tidak perlu parasut." Sontak sang pilot terkejut mendengarnya. Dia berteriak, "Apa?" Lalu Raiden berkata lagi, "Aku memakai baju tempurku." Setelah itu anggota timnya berkata, "Kami akan menyusulmu dengan parasut kami." Raiden berkata lagi, "Lakukan apa yang kalian mau. Tahuilah, situasi kali ini cukup gawat. Jadi kalian tidak perlu berada di garis depan. Berkonsentrasilah untuk melindungi warga dan mengamankan keamanan kota. Kami akan menangani pertempuran ini." Para anggotanya keheranan. Mereka tidak tahu siapa yang dimaksud dengan kami. Lalu mereka bertanya, "Kami maksudmu?" Setelah itu Raiden pun terjun bebas tanpa mengenakan parasut ataupun alat penerjunan apapun. Saat itu dia memperlambat laju jatuhnya dengan mencengkram dinding luar gedung, lalu mendarat dengan mulus di tanah. Tiba di sana, dia dikejutkan sesuatu. Raiden berkata, "Tidak kusangka kalian tiba lebih dulu. Kerja bagus semuanya." Seseorang berkata, "Kami langsung ke sini di tengah latihan pagi kami. Tidak ada yang bisa menolak permintaan dari Yokozuna." Mereka ternyata adalah para pegulat sumo lainnya yang sudah mengenakan baju tempur Neo Heroes juga. Salah seorang berkata, "Kau baru saja mengirimi kostum ini tanpa mengatakan apapun. Kau sangat tidak masuk akal seperti sebelumnya. Kau meminta kami membantumu dalam aktivitas pahlawan." Raiden berkata, "Tapi kalian tetap datang. Kalian semua kelompok pejuang sejati. Aku selalu percaya waktunya akan tiba ketika pegulat sumo super akan berguna. Tapi tidak kusangka akan secepat ini. Untungnya aku selangkah lebih maju dan mengirim kalian baju tempur itu." Seseorang berkata, "Kostum ini luar biasa. Aku merasa sangat ringan. Bahkan dengan fisik kami bisa berlari dan melompat di antara bangunan dengan menggunakan ini." Raiden berkata, "Musuh aneh ini sepertinya menganggap kita sebagai tentara. Ayo kita lakukan. Ikuti aku." Setelah itu mereka pun bersiap dan sudah mulai melakukan peregangan untuk menghabisi para robot invasi. Lalu mereka pun mulai mengikuti Raiden. Kini Raiden ada di depan mereka semua untuk memimpin mereka semua menghadapi robot-robot invasi. Raiden terlihat sangat fokus. Dia menatap ke arah para robot yang berbaris rapi dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi robot-robot itu masih belum melakukan pergerakan. Mereka masih diam tanpa reaksi apapun. Kemudian Raiden mengangkat satu kakinya lalu menghentakkannya ke tanah. Sebuah gerakan khas ala pegulat sumo. Gerakan itu menciptakan getaran kuat yang membuat robot-robot itu tidak seimbang. Lalu robot-robot yang ada di barisan depan bersiap melepaskan tembakan laser dari tangannya. Tapi entah kenapa, justru tubuh robot itu dan beberapa robot di sekitarnya yang hancur. Kemungkinan karena efek dari getaran yang Raiden ciptakan tadi. Setelah itu Raiden melepaskan teknik pukulan telapak tangannya yang dilakukan secara cepat dan bertubi-tubi hingga robot-robot yang ada di hadapannya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Kemudian beralih ke tempat lain. Salah satu anggota Neo Heroes yang mengenakan baju tempur ada di atas gedung sedang membawa kamera. Dia sedang merekam aksi seseorang yang tidak lain adalah Wevi Gyaza. Dia berkata, "Pengaturan kamera selesai. Akan hidup dalam 3, 2, 1.
Wavy Gyaza berkata, taman tempatku bermain ketika aku masih kecil sudah hilang. Ini terlalu kejam. Aku bahkan tidak bisa mendengar teriakan siapapun karena suara ledakan. Memang benar, aku telah memodifikasi diriku sendiri dan menjadi pahlawan negara karena aku ingin mendapatkan popularitas. Tapi aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Aku bersyukur dari lubuk hatiku bahwa aku memiliki kekuatan sekarang. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku demi semua orang, demi perdamaian. Sang kameramen memuji dialog Wavy Gyaza itu, tapi Wavy Gyaza berkata, kau tahu, aku tidak sedang akting. Jika kau mengenakan kostum itu, kau sebaiknya membuang kameranya dan membantuku bertarung. Setelah itu, Wavy Gyaza melepaskan energi berbentuk butiran salju dari atas gedung. Energi itu dia jatuhkan ke arah para robot di bawahnya, yang terlihat seperti hujan salju. Lalu bagian tubuh robot yang terkena energi itu langsung hancur berlubang. Wavy Gyaza pun turun ke tanah. Dia berkata, tidak ada habis-habisnya. Aku tidak mau menghabiskan waktuku di sini. Setelah itu dia mengeluarkan energi berbentuk sayap kupu-kupu yang bisa membuatnya terbang melayang. Dia berkata kepada anggotanya yang memegang kamera tadi, berhentilah merekam. Setelah itu dia melesat terbang dengan cepat. Anggota timnya itu berkata, "Hei Wavy Gyaza-san, aku ditinggal. Jangan katakan rasa kepahlawananmu sudah bangun. Tugasmu adalah menjadi gadis poster. Kau tahu kan konsekuensinya kalau melanggar kontrak? Bukan hanya kamera, aku pun di sini membawa pendinginmu dan juga baterai pengganti. Tanpa semua ini, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Apa yang sedang coba kau lakukan?" Wavy Gyaza sendiri saat itu sudah mulai menghajar para robot-robot yang dia temui. Dia menghancurkan mereka dengan tembakan energi laser juga. Dia berkata, Charles Emperor mengatakan semuanya kepadaku tentang orang-orang di asosiasi pahlawan, tentang kelas S yang tak terkalahkan dalam tubuh dan pikiran, tentang semua jiwa pemberani yang bekerja keras demi keadilan dan bukan demi uang. Setelah itu Wavy Gyaza bertemu dengan monster ular raksasa berkepala banyak. Wavy Gyaza berkata di dalam hatinya, monster? Apakah ini terhubung juga dengan tentara robot? Aku tidak bisa membuang waktuku dengan hal ini. Akan kuledakkan semuanya tanpa mengurangi energi. Setelah itu dengan cepat, dia melesat menembus inti tubuh monster itu hingga meninggalkan lubang yang sangat besar di tubuh monster raksasa itu. Setelah itu dia melepaskan serangan berbentuk bola bom yang dihantamkan dan susurkan ke tanah untuk menghancurkan para robot invasi itu. Setelah hancur, dia kembali terbang ke atas. Lalu dari atas, dia melihat sebuah pesan SOS yang tertulis di rooftop sebuah gedung, di mana di sana ada beberapa orang yang terjebak dan membutuhkan bantuan. Orang-orang itu berteriak, "Itu Wavy Gyaza, dia datang untuk menyelamatkan kita." Tapi saat itu, Wavy Gyaza belum bisa menolong mereka. Jadi dia mencoba menenangkan mereka dengan berkata, "Pertama-tama, aku akan menghancurkan orang jahat yang ada di area ini. Jadi semua orang harap bersembunyi dan tetap diam. Aku berjanji bahwa tim penyelamat resmi akan datang. Jadi tolong tunggu dengan sabar dan tenang." Setelah itu, Wavy Gyaza tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Aku akan menjadi apa yang Amaimax tidak bisa lakukan." Sayangnya saat itu terlihat asap sudah keluar dari mulut, hidung, dan kedua matanya, di mana itu menandakan bahwa tubuh Wavy Gyaza sudah overheat. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 133 kali ini. Como